Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Selamat merayakan hari Idul Adha, hari raya Korban 1444 Hijriah, bertepatan tanggal 28 Juni 2023 Masehi. Saudara-saudara, di Ulu Jami Pesanggeran Jakarta Selatan diadakan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha di Masjid Al-Mukhlisin, Jalan Mujahidin, RT 7 RW 4. Iya, RW 7 RW 4 Ulu Jami Pesanggeran Jakarta Selatan, dan juga diadakan di Masjid Kantor Pajak Kebayoran, bukan Kebayoran Lama, Ulu Jami Pesanggeran Jakarta Selatan di RT 2 RW 3 Ulu Jami. Masjid Al-Muhajirin namanya. Di situ nggak tahu siapa khotibnya, tapi kalau yang di RW 4 Ulu Jami itu khotibnya Ustaz Ahmad Najihan Maududi SSI MA. Saudara-saudara sekalian, kemudian pemerintah atau para nahdiyin dan sebagainya itu menyelenggarakan Idul Adhanya pada tanggal 29 Juni 2023 karena berdasarkan ru'yah kalau dia. Tapi kalau tadi yang 28 itu dari Muhammadiyah, ya, organisasi massa terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama, ya, itu memakai hisab. Kalau Muhammadiyah ini memakai hisab. Ini menurut logika saya, ya. Kalau menurut hisab ini seluruh dunia sama. Tanggal 28 Juni 2023. Misalnya hari ini tanggal 28 Juni 2023 diadakan Idul Adha sejak jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, diadakan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha pada tanggal 28 Juni 2023. Kemudian negara-negara yang menyelenggarakan, yang memakai hisab, tentunya tanggalnya sama, yaitu tanggal 28 Juni 2023. Baik itu di Saudi atau di Kuwait atau dimanapun di belahan dunia ini yang mengadakan Idul Adha tahun ini dengan memakai sistem hisab, perhitungan palak, ilmu palak. Tentunya pastinya mereka itu jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Walaupun penyelenggarannya itu ada yang duluan kelihatannya seperti itu gitu, atau bareng atau belakangan, tapi tetap tanggalnya menurut saya adalah tanggal 28 Juni 2023 dengan hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, dan juga jam yang sama. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, hisab adalah cara menghitung hari, bulan, tahun, dan juga jam tentunya, ya. Begitu. Kalau zaman Nabi SAW kan semuanya itu bukan berdasarkan hisab atau ilmu falak, tapi berdasarkan fenomena alam, misalnya seperti sholat zuhur. Sholat zuhur itu ditandai dengan matahari, gitu. Matahari di atas ubun-ubun, gitu kan, ya. Kalau di sini kan sekitar jam 12-an gitu, sebelum jam 12 atau setelah jam 12 siang gitu. Tapi kalau berdasarkan ilmu falak itu diketahui gitu, ya, supaya tepat zuhurnya itu bisa jam 11
57, misalnya sholat Jumat ya, atau sholat subuh sholat Johor yang biasa gitu. Dengan hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, itu perbedaan jamnya kelihatan fenomenanya gitu. Ada yang jam 11.57, kemudian juga ada yang jam 12 tepat ya. Ada juga sholat Jumat itu menurut kalender atau almanak, menurut hisab itu bisa jam 12 lewat 5 misalnya kan begitu. Begitu tentang imsak ya, tentang waktu subuh ya kan, dan sebagainya, itu ditentukan di kalender atau almanak, itu berdasarkan hisab ya, bukan berdasarkan ru'yat itu atau melihat bulannya. Kemudian kalau zaman dulu kan Rasulullah melalui matahari itu, atau di dalam fikih kita lihat itu dicontohkan, kita menancapkan batang gitu, batang sebesar lidih misalnya kan, atau sebesar jari, itu ditancapkan di atas bumi, di atas pasir gitu, berdiri dia. Nah itu kelihatan bayang-bayang matahari itu, bayang misalnya sedikit bergeser ke timur misalnya ya, bergeser ke timur ya berarti lebih dari jam 12 siang itu menandakan waktu zuhur gitu ya kan, seperti itu. Kemudian kalau duha itu didirikanlah batang begitu. Kalau bayang-bayang apa, bayang-bayang barat itu setinggi lembing gitu, nah kan gitu. Jadi setinggi lembing itu diadakan waktu duha, itu waktu duha itu sekitar jam 9 pagi gitu. Nah itu kan sangat primitif ya, sangat alami ya, berdasarkan alam, perubahan alam gitu, itu bayang-bayang begitu ya, bukan berdasarkan hisab itu. Nah, kemudian setelah ketemunya ilmu pengetahuan tentang astronomi dan perbintangan dan sebagainya yang berguna untuk pelayaran di laut ya, termasuk di udara ya, pesawat udara, juga di darat ya, juga termasuk menghitung tahun ya, menghitung hari, menghitung abad, dan juga termasuk menghitung jam ya, rotasi bulan dan bumi mengitari matahari, atau durasi antara bulan mengitari bumi gitu kan. Itu ada hitungan secara hisab gitu. Jadi dihitung secara akurat gitu, secara ilmu pengetahuan. Dan fenomena yang pernah saya alami, saya ini kan simpatisan Muhammadiyah katakanlah begitu, bukan anggota Muhammadiyah. Kalau anggota Muhammadiyah itu ditandai oleh NBK, nomor baku keanggotaan gitu. Saya pernah menulis formulir untuk mendapatkan NBK, tapi tidak terlaksana, dan keburu bubar panitianya, yaitu ketua atau pimpinan cabang Muhammadiyah tingkat kecamatan Ciputat, itu nggak berhasil, nggak terlaksana mengirimkan formulir saya, sehingga saya mendapatkan NBK, nomor baku keanggotaan Muhammadiyahan. Jadi saya tidak mempunyai nomor anggota Muhammadiyah begitu, tapi saya simpatisan Muhammadiyah gitu. Saya bertanya kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Ciputat, yaitu yang itu dijabat oleh Ustaz Bapak Kiai Haji Khohir gitu. Kiai Haji Khohir, sekarang beliau sudah meninggal. Beliau menjawab begitu, Rahmat, kalau di Muhammadiyah itu semuanya semua seperti Idul Adha, Idul Fitri, semua waktu itu, tahun dan sebagainya itu sudah dicetak di almanak atau kalender Muhammadiyah selama 1 abad gitu, lalu hisab. Jadi kita tidak, menurut saya, asumsi saya, jadi kita tidak perlu lagi bertanya setiap tahun kapan hari dan tanggal untuk Idul Fitri, Idul Adha, karena semuanya sudah tercatat di dalam almanak atau kalender tahunan, bukan tahunan, abadan gitu. Jadi dihitung selama 100 tahun begitu. Iya. Jadi
udah selesai itu. Jadi setiap tahun tidak perlu bertanya lagi kapan dan tanggal dan sebagainya gitu. Dia melihat almanak aja. Jadi tahun sekian kapan, tahun sekian kapan, udah tercatat semuanya begitu. Jadi tidak ribet begitu ya. Dan menurut logika saya itu bukan hanya Muhammadiyah yang ada di Indonesia ya. Walaupun dia bukan Muhammadiyah, kalau dia memakai hisab itu hitungannya pasti sama gitu. Baik itu yang di Saudi ya kan, yang di Kuwait ya, mungkin yang di Mesir ya, yang di Maghribi Maroko ya, bahkan yang di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, kalau umat Islam itu memakai hisab itu sama ya. Walaupun di dalam melaksanakan kegiatan ibadah itu apa Johor ya, apa Jumatan, apa Idul Adha, Idul Fitri gitu, yang nampaknya duluan itu, atau yang nampaknya bareng, atau yang nampaknya belakangan, bergiliran karena perputaran alam ini mengalami waktu gitu, memerlukan waktu begitu. Perputaran antara bulan mengitari bumi itu kan perlu waktu, bergiliran gitu, nggak bareng gitu kan ya, gantian begitu. Begitu perputaran antara bulan bumi memutari matahari itu perlu giliran gitu, kapan waktunya gitu. Tapi tanggal, hari, bulan, tahun itu akan sama. Jadi kalau orang siapapun, baik itu orang muslim maupun non muslim, yang memakai sistem hisab itu sama waktunya, harinya sama. Seperti sekarang Idul Adha di Indonesia. Nah, di Indonesia Pak, Indonesia kan ada bagian barat, ada bagian tengah, ada bagian timur. Nah dia giliran juga. Bukan hanya Idul Adha, Idul Fitri gitu. Kita memakai pesawat udara pun itu perlu waktu, perlu gantian gitu. Jam berapa, atau kalau kita main TikTok live gitu. Dengan Digidongga yang dari Rusia, itu ada perbedaan waktu gitu. Giliran maksudnya gitu. Giliran karena peredaran tadi itu antara bumi dan bulan itu mengitari matahari kan gitu. Atau kita ya bicara juga secara TikTok clip dengan nona apa tuh yang dari Uzbekistan itu. Namanya Gulruh Begin 12 kalau nggak salah. Tapi yang asli ini kan kayaknya ada yang lain tuh. Ampoknya kali diganti gitu ya. Karena yang top ini yang Gulruh Begin yang top itu, yang fashionable, yang apa sih? Yang model ya. Itu ngetop emang itu. Dari wajah dan dari penampilannya juga, kata-katanya, jawabannya di dalam TikTok clip. Itu beda waktunya dengan Uzbekistan dengan di Indonesia. Kalau kita misalnya di sini jam beda berapa begitu, atau dia duluan begitu ya. Tapi tanggal, kalau kita lihat tanggal almanak kalender masing-masing di negara itu akan sama gitu. Misalnya Idul Adha tanggal 28 Juni 2023 di Indonesia. Baik yang bagian yang timur, yang barat dan tengah itu akan sama. Tetap tanggal 28 Juni 23. Walaupun menurut giliran gitu ya, giliran duluan. Jadi duluan tuh yang timur dong, karena matahari terbit dari timur gitu ya. Dan beberapa jam kemudian baru giliran yang barat gitu. Gitu ya. Ya tengah dan timur gitu kan. Timur, tengah baru barat begitu. Jadi dari yang mulai Idul Adha itu dari timur dulu, dari Papua dulu gitu. Kemudian baru tengah gitu ya. Ya. Tengah itu mungkin yang NTB gitu ya, Kalimantan gitu ya. Kemudian baru barat kita, Jawa Timur, bukan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera sampai ke Aceh itu belakangan gitu. Tapi waktu di kalender sama itu tanggal 28 Juni 2023. Itu secara logika seperti itu. Kemudian kalau secara ru'yah, saya pernah membaca juga itu. Untuk memulai masuk tanggal baru, tanggal 1 di 12 bulan di dalam bulan Hijriah ini, bulan Islam, yang hitungannya lewat perputaran bulan memutari bumi, bukan dengan perputaran bulan dan bumi itu memutari matahari,
itu pasti tanggal satunya itu sama. Maksudnya begini, tanggal satunya itu ditentukan ketika hilal itu nampak gitu. Dan situ dikatakan dalam berita itu yang saya mengerti, yang saya pahami, timbulnya atau munculnya hilal tanggal 1 setiap bulan di dalam bulan Islam ini itu sangat cepat, cuma beberapa detik ya. Jadi tidak sampai setengah menit gitu kan, apalagi 1 menit ya, 2 menit gitu, timbulnya hilal tanggal 1 itu gitu. Jadi sangat cepat ya. Nah, soalnya secara logika atau asumsi itu hampir nggak bisa diikuti dengan teropong gitu ya. Walaupun diikuti dengan teropong, itu kelihatan tanggal satunya hilal tanggal satunya itu sangat sekejap Pak. Hanya beberapa detik. Katakanlah 5 detik atau 10 detik gitu. Terekam misalnya dengan teropong gitu ya. Kalau nggak ada halangan, nggak ada terhambat oleh awan dan sebagainya begitu Pak. Itu kira-kira 10 detik misalnya seperti itu, atau beberapa belasan detik misalnya. Sangat cepat sekali Pak begitu ya. Dan itu rata semua seluruh dunia secara hisab. Munculnya tanggal 1 di setiap bulan itu, bulan Hijriah itu, dengan munculnya hilal itu yang beberapa saat aja gitu, beberapa detik aja gitu kan ya, tanpa dilihat juga dengan ru'yah gitu, hanya dengan hitungan. Tapi kalau diperkuat lagi dengan ru'yah, memang tanggal 1 itu hanya timbul hilal itu beberapa saat, beberapa detik gitu ya. Iya. Jadi di setiap tahun pun Idul Adha, Idul Fitri itu atau waktu-waktu yang lain pun seperti Jumatan dan sebagainya itu sama dia hitungannya. Maksud saya begini, kalau dalam ru'yah itu kan bisa 2 derajat bulan begitu kan ya, bisa 4 derajat, bisa 6 derajat. Itu kan selalu berbeda-beda. Dia melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha itu barangkali bukan pada 2 derajat hilal itu. Mereka umumnya 4 minimal gitu. 4 derajat bisa 6 derajat. Ya bahkan bisa 8 derajat. Jadi kan kacau gitu, nggak pasti. Kita kan mau yang pasti-pasti, yang eksak ya, yang akurat begitu ya. Yang akurat itu hanya di hisab jadi ya. Jadi ketika tanggal 1 setiap bulan itu muncul hilal hanya beberapa saat, sekejap atau beberapa detik atau belasan detik gitu. Berarti kan itu bisa 1 derajat ya. Bisa di bawah 2 derajat, maksimal 2 derajat begitu kan ya, atau di bawah itu, rata-rata seperti itu kalau hisab, kalau menurut saya seperti itu Pak. Kemudian kalau dipertanyakan ini siapa yang menjadi hisab, pakar menghitung, ya, nanti ada pakarnya, ini ada lagi harus ada tesis sendiri yang menyelidik ini. Saya belum tahu nih, belum membaca itu munculnya ilmu hisab ini tahun berapa, siapa penemunya, bagaimana alat-alatnya, kemudian bla 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 bla. Seperti kalau kita analogikan pada zaman waktu Rasulullah itu, kalau tadi kan masalah waktu itu dengan menancapkan stick, tongkat, kayu dan sebagainya, lidi, kemudian kita lihat ada lewat bayang-bayang matahari. Kalau matahari nggak ada gimana? Kalau gulem nggak bisa kan gitu, ya kan? Kalau gulemnya panjang misalnya, waktu Johor kapan ini gitu ya? Jadi kita sholat Johor itu atau sholat Jumat bisa mengkira-kira doang kan begitu ya. Nah itu sangat tidak bagus seperti itu, tidak akurat, tidak tepat, tidak eksak kalau begitu. Jadi yang bisa membantu itu pengetahuan gitu, itu dengan ilmu hisab seperti kalender dan sebagainya. Kemudian saya agak dikit memperdalam juga kenapa orang melakukan lewat ru'yat atau lewat matahari, perputaran antara bulan dan bumi mengitari matahari. Itu dilihat dari ekonomi, dari bisnis, dari dagang gitu. Kalau di bank-bank itu kan umumnya 1 bulan Masehi itu minimal 30 hari, dan bisa separuh-separuh, 6 bulan itu 31 hari, 6 bulan 30 hari, kecuali tahun kabisat ada yang 28, untuk Februarinya 29 gitu, 28 29 gitu. Tahun kabisat itu ada 28 hari gitu. Tapi umumnya yang selain seperti Januari, Maret, April dan sebagainya sampai Desember itu ada yang 30, ada yang 31. Itu kalau dilihat dari ekonomi itu menguntungkan, seperti di bunga ya, bunga bank. Itu kan lebih banyak ya, nilai uang tambahan dari bunga gitu. Kemudian dari perdagangan juga
perputaran perdagangan ekonomi dan sebagainya, bisnis dan sebagainya, bisa lama, bisa lebih dari sehari atau 2 hari dibandingkan hitungan hisab dari Hijriyah gitu, tahun Islam. Saudara-saudara sekalian, itulah bedanya kita memakai hitungan Hijriyah, bulan Islam. Karena dalam agama itu kita diperingan, dikasih rukhsah, dikasih keringanan. Itu bisa, menurut logika, itu bisa membantu fisik kita gitu. Jangan terlalu lelah untuk mengadakan ibadah gitu. Apa ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji dan sebagainya itu diringankan begitu, sehingga itu bisa menambah umur gitu, beberapa detik atau beberapa menit, berapa jam, bahkan beberapa hari atau beberapa tahun gitu, untuk memelihara stamina kondisi tubuh kita. Dan itu masalah itu jabarkanlah sendiri. Termasuk dalam merokok pun kita dilarang, walaupun katanya makruh atau haram, dilarang. Kenapa? Karena itu bisa memendekkan umur. Kalau tidak kita merokok secara logika ya, secara teori, itu umur kita akan panjang, bisa 3 tahun gitu, lebih panjang. Tapi kalau kita merokok lebih pendek 3 tahun misalnya, seperti itu. Begitu juga minuman arak ya, minuman keras. Kenapa kita tidak boleh? Itu bisa juga mengancam kesehatan tubuh kita dan umur kita. Umur kita bisa pendek, Pak. Harus kita umur 90 atau 80 atau 70, tapi karena kita gemar minuman keras, alcoholic drink, paling baru umur 50 udah mati, umur 40 mati, bahkan umur sebelum 30, misalnya umur 25 mati. Itu karena kita overdosis, karena kecanduan minuman keras. Terus begitu juga masalah prostitusi gitu. Itu kan diharamkan oleh Allah. Ini merusak tubuh kita. Bisa kena penyakit HIV, AIDS, cacar monyet, apalagi Vietnam Rose, sifilis dan lain sebagainya. Itu mengancam umur kita dan juga kesehatan tubuh kita. Dan haram-haram yang lain itu jabarkanlah sendiri banyak. Nah, kembali kepada ilmu hisab ini, itu untuk memperingan dan untuk mengakurasi, eksak, kepastian sistem. Walaupun alam yang bagaimanapun, seperti gulung yang lama, mendung yang lama, ya kita tidak memerlukan sinar matahari lagi gitu. Kita berdasarkan hitungan gitu dan sebagainya. Kalau ada bencana alam di bumi misalnya, tapi tidak mengaruhi antariksa kita gitu, alam semesta yang lain, tetap peredaran pada rotasinya sendiri-sendiri masih normal gitu. Tetap kita bisa memakai ilmu hisab ini gitu, ya kan, tanpa melihat dengan bulan, dengan ru'yah dan sebagainya, kan, walaupun bencana dan sebagainya. Itu aja yang bisa sampaikan tentang bagaimana sistem menentukan waktu. Ada yang melalui hisab dan ada yang melalui ru'yah. Itu aja dulu, nanti kita sambung lagi bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.